Ya, kisah asmara singkat antara Fahmi dan juga Anggi ini menjadi potret hubungan anak muda yang sepertinya dibutakan oleh perasaan lama. Diduga karena tak kunjung mendapatkan kepastian dari kekasih lama, membuat Anggi memutuskan untuk menerima pinangan orang lain setengah hati. Namun keputusan itu ternyata berakhir buruk hingga viral di media sosial. Fahmi Huseini harus menelan pil pahit setelah mengetahui Anggi, istri yang baru dinikahinya, memilih pergi meninggalkannya sehari setelah ijab kabul. Setelah hampir 2 pekan menghilang, Anggi diketahui memilih kabur bersama sang kekasih yang pernah menjalin kasih selama 4 tahun sebelum menjalin hubungan dengan Fahmi. Selama 4 tahun masa pacarannya itu, kekasih Anggi tidak kunjung melamar. Hal itu diduga membuat Anggi meradang dan menerima Fahmi sebagai calon suami ketika itu. Diduga Anggi ingin memanas-manasi sang mantan kekasih untuk bergerak melamarnya. Namun harapan itu kandas karena Fahmi lebih cepat mengambil keputusan dan langsung melamar Anggi. Foto prewedding dilakukan Anggi dan Fahmi dengan penuh senyum kala itu. Namun siapa sangka, di hati Anggi masih menetap sosok pria lain. Pernikahan ijab kabul pun dilakukan meski Anggi tidak merasa cinta sepenuhnya pada Fahmi. Alhasil, sehari setelah menikah, Anggi justru kabur dari pelukan sang suami dan memutuskan menetap sementara dengan lelaki yang ia cintai. Kisah asmara singkat Anggi dan Fahmi menjadi potret hubungan anak muda yang dibutakan perasaan lama sehingga terkesan menihilkan sakralnya pernikahan. Tim TV One mengabarkan. Kita masih bersama dengan Ustazah Khotrunada untuk membahas, tadi juga menyambung pertanyaan saya yang terpotong tadi Ustazah, dengan kasus seperti ini misalnya, apakah sang suami berhak untuk meminta ganti rugi misalnya atas semua biaya yang sudah keluar, baik itu mahar dan lain sebagainya? Baik, di dalam kaitan mahar ya, ini memang ada perbedaan. Ketika seorang suami yang mentalak istrinya, suami nih yang memberikan talak, yang menjatuhkan talak kepada istri, maka tentu tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mengembalikan, ya. Karena itu memang sudah menjadi hak penuhnya dari seorang istri. Kecuali dalam ada sebuah aturan ketika seorang sudah menikah, kemudian belum berhubungan suami istri dan sudah dijatuhkan talak, ya artinya sudah jatuh talak tapi belum berhubungan suami istri, maka itu namanya mahar itu tetap menjadi haknya istri dan boleh suami ini memberikan atau memberikan kepada istrinya itu setengah dari apa yang diucapkan ketika ijab kabul, ketika memang belum ada hubungan suami istri. Ya, tapi apabila seorang istri yang mengajukan talak, maka ini disebut khulu. Maka tentunya ada nilai yang dikeluarkan oleh seorang istri, karena dalam Islam itu berapapun jumlah disebut cerai dari seorang istri maka tidak jatuh, ya. Misalnya istri bermasalah dengan suami, kemudian dia mengucapkan saya ceraikan, itu berapapun ucapannya maka tidak jatuh talak. Harus suami yang mengatakan. Yang mengucapkan. Tapi ketika seorang suami mengucapkan baik serius ataupun bercanda, itu maka dia sudah menjadi jatuh talak 1. Nah, ini makanya harus hati-hati ya, suami istri ini jangan kita mudah mengucapkan kalimat talak. Nah, tapi ketika memang sudah diucapkan dari seorang suami, maka itu bisa jatuh talak, kecuali kalau memang istri yang mengucapkan. Oke, dalam